Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala namillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa sekalian, saudara dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bertemu kembali bersama saya Saifullah Amin, biasa disapa Kang Amin, dalam program Sahur Time yang akan menemani waktu sahur Anda selama 1 jam ke depan. Semoga kita senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan dikaruniai kelancaran dalam menjalankan puasa kita. Saudara, Sahur Time kali ini kita akan membahas tema mengenal Aqidah 50, Aqidatul Khamsin. Dan kita juga akan mengulas kitab Tauhid yang akan diulas bersama Kiai Haji Misbahul Munir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Sehat, Alhamdulillah. Kak Amin sehat lancar Kiai ya? Lancar, Alhamdulillah lancar. Nah saudara, sebelum kita membahas tema kita hari ini, saya mengajak saudara di rumah untuk ikut berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bagi yang ingin berdonasi, bisa melalui rekening BCA 291-2090915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah Pak Kiai, mungkin kita bisa mulai menjelaskan kepada para pemirsa tentang Aqidatul Khamsin dan membaca kitab Tauhid. Tafadhol Kiai, silahkan. Baik, terima kasih Kang Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, berkaitan dengan Aqidatul Khamsin atau Aqidah 50. Ini merupakan ciri khas daripada akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kang Amin, kalau kita mengenal kepada Allah, tidak bisa kita meraba-raba seperti apa. Malah Rasulullah melarang kita berpikir tentang Allah. Katanya Rasulullah, tafakkaru fil khalqi. Berfikirlah engkau tentang makhluk Allah. Wala tatafakkaru fil khaliq. Jangan kau berfikir tentang al-khaliq, yakni Allah. Kenapa? Fa innakum la taqdiruna qadrah. Kamu gak bakalan mampu berfikir tentang Allah. Buru-buru kita memikir Allah, memikir ciptaannya saja, tidak mampu. Dikatakan, coba fikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Unta saja kita berpikir bagaimana hidup di padang pasir, hanya minum sekali setengah bulan bisa 1 bulan. Kemudian minumannya itu ada di punuknya. Luar biasa itu ciptaan Allah. Wa ilas sama kaifa rufi'at. Langit bagaimana ditinggikan tanpa tiang. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Coba berpikir bagaimana bumi dihamparkan. Bagaimana gunung ditancapkan. Di titik-titik itu saja kita sudah tidak mampu. Dan itu adalah bagian daripada ayat-ayat Allah. Itu Kang Amin. Karena itu pendekatannya para jemaah sekalian, kita ini ada pendekatan ayat qauliyah, yakni ayat berupa Al-Quran, berupa hadis, atau ajaran-ajaran para ulama. Tetapi juga mengenal kepada Allah dengan ayat kauniyah, yakni ayat yang berupa semesta alam ini Kang Amin. Pernah satu ketika Sayyidina Rasulullah SAW ditanya sama orang Quraisy, Nabi Muhammad, Tuhanmu itu seperti apa sih? Akhirnya dijawab oleh Rasulullah dengan melalui wahyu, Qul huwallahu ahad. Surat apa itu Kang Amin? Surat Al-Ikhlas ya? Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul katakan Muhammad, huwallahu ahad, Allah itu satu. Allahus samad, Allah tempat bersandar. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai Allah. Itu Al-Quran. Kita percaya, iya. Karena ternyata saudara-saudara sekalian, pendekatan akalnya juga harus dijalankan. Kenapa Allah itu satu? Kenapa tidak 2? Maka alhamdulillah, para ulama mengajarkan kepada kita konsep tauhid namanya Aqidatul Khamsin, mengenal kepada Allah dan Rasulnya
dengan akidah 50. Yang berisi sifat wajib bagi Allah yang 20, yang mustahil bagi Allah 20, yang jaiz 1. Yang wajib bagi para rasul 4. STAF, Siddiq, Tablik, Amanah, Fatonah. Kemudian yang mustahil bagi para rasul 4. Yang jaiz bagi para rasul 1. 1 tambah 4 tambah 4 tambah 1 tambah 20 tambah 20 total jenderal 50. Inilah akidah khamsin yang diajarkan oleh ulama-ulama pesantren di Indonesia. Ada yang bertanya, itu akidatul khamsin itu apa Pak Kiai? Mohon bapak-bapak, ibu-ibu di rumah mungkin hafal cuma lupa ya. Ya isinya itu sifat wajib 20 apa saja itu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu hayat, sama basar kalam qadiran, muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. 20 sifat itu Kang Amin ya. Jadi untuk mengenal kepada Allah dengan pendekatan ini. Allah itu siapa? Wujud, Allah ada. Allah itu siapa? Allah itu qidam, dahulu. Tidak ada permulaannya. Allah itu siapa? Allah itu baqa, kekal. Tidak ada akhirnya. Allah itu siapa? Mukhalafatuhu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Allah itu siapa? Qiyamuhu binafsi, berdiri di zatnya sendiri. Allah itu bagaimana? Allah itu wahdaniyat, 1, bukan 2, bukan 3. Terus sampai kudrat iradat, mohon dipelajari di rumah. Karena waktunya sangat terbatas Kang Amin. Tapi saya mendorong, inilah akidah kita sebagai benteng akidah mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di perjalanan Kang Amin bisa jadi ada Tuhan-Tuhan gadungan yang mendaftar jadi Tuhan. Kira-kira begitu. Ya bisa jadi. Di perjalanan dulu ada namanya Fir'aun. Mengatakan, ana rabbukumul a'la katanya. Aku Tuhanmu yang tinggi. Lah kita mengatakan, Fir'aun nggak pantas itu jadi Tuhan. Syarat jadi Tuhan, isi formulir dulu. Kira-kira begitu ya. Apa formulirnya? Wujud, qidam, baqa, isi semuanya. Ternyata sampai kepada baqa, Fir'aun sudah tidak bisa, gugur mendaftar jadi Tuhan. Kenapa? Syarat jadi Tuhan harus kekal. Fir'aun sudah meninggal. Walaupun jasadnya utuh, memang sengaja diutuhkan Kang Amin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jadi pelajaran kita, jangan seperti Fir'aun. Itu Kang Amin. Jadi ini adalah pendekatan akliyah juga. Dan apa yang diajarkan oleh para ulama berdasarkan dalil Al-Quran, Al-Hadis. Pasti kuat. Maka para jemaah sekalian, mari kita bersama-sama dalam hal ini mempelajari lebih dalam, lebih jauh lagi. Dan pendekatan ayat qauliyah itu juga dibantu dengan ayat kauniyah. Misalnya begini Kang Amin, fenomena alam ini. Misalnya gunung, lautan yang ada di sekeliling kita. Itu bagian bukti adanya Allah. Saya pernah membaca sebuah surat At-Tur Kang Amin. Di dalam surat itu ada ayat, wal bahril masjur, dan demi lautan al-masjur yang di dalamnya itu ada api yang menyala. Waktu kecil saya nggak paham apa maksudnya ada api yang menyala di dalam air, ya, di dalam lautan. Airnya sebanyak itu, Ge? Ya, aturan kan mati kan? Padam, nggak mungkin ada api yang menyala di dalam lautan. Tapi Al-Quran 1400 tahun yang lalu loh, berani mengatakan wal bahril masjur, dan demi lautan yang di dalamnya ada api yang menyala. Ternyata Mas Amin bisa lihat di sosial media, banyak karena kecanggihan teknologi, kamera bisa masuk ke dalam air, kemudian bisa merekam. Subhanallah, terpampang di hadapan kita Kang Amin. Ini adalah ayat kauniyah, bukti adanya Allah. Sampai Allah mengatakan begini, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq.
Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim ayatina, katanya Allah. Aku akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayatku fil afaqi, di alam semesta ini. Wa fi anfusihim, termasuk di dalam tubuhnya saya, tubuhnya Kang Amin. Tubuh kita masing-masing. Ya. Ada tanda-tanda kebesaran Ada Allah. tanda-tanda kebesaran Allah. Coba bayangkan Kang Amin, kalau saya makan Kang Amin, hanya tinggal makan, masuk ke dalam perut kita, dibagilah oleh siapa menjadi darah, menjadi daging, menjadi air mata, menjadi rambut. Saya tanya, siapa yang membagi itu? Allah. Bukan Kang Amin. Kan, Kiai. Saya dengan Kang Amin hanya makan doang, benar nggak? Maka dikatakan oleh Allah, wa fi anfusihim, termasuk di dalam dirimu ada ayat Allah. Sehingga dikatakan hatta yatabayyana lahum annal haq, hingga satu saat nanti jelas Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha benar. Sehingga makin kesini nih Kang Amin, teknologi makin canggih. Sebenarnya ada kekhawatiran saya itu. Jangan-jangan nanti bisa memprotoli terhadap kebenaran Al-Quran. Tapi tidak ternyata. Tambah kesini makin membenarkan kebenaran Allah wa Rasuluh. Itu Kang Amin. Ya, Kiai, dari tadi kan cerita tentang Allah. Rasulnya gimana? Kiai? Oh ya. Jadi Rasulullah itu, kalau Allah itu 41. Sifat wajib bagi Allah 20. Yang mustahil 20, yang jais 1. Nah bagi para Rasul itu ada 9 itu membahasanya singkatnya begini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk Nabi Adam itu mempunyai sifat yang wajib, yang mustahil dan yang jais. STAF. Sidik, tablik, amanah, fatonah. Sifat 4 ini tolong para jamaah sekalian, karena waktu saya sangat terbatas, dipelajari lebih mendalam lagi, sehingga nanti kita berbicara Rasulullah dan nabi-nabi yang lain, insya Allah selamat akidah kita. Karena kemarin ada yang bilang begini Kang Amin, Nabi Muhammad itu pernah tersesat katanya. Loh, gimana itu Qur'annya? Ada itu surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallam fahada, katanya Kang Amin. Saya bilang, mana Quran? Ini tersesat. Itu bukan tersesat dari jalan kebenaran. Itu yang dimaksud. Beberapa tafsir itu semuanya mengatakan Nabi Muhammad pada waktu kecil tersesat di jalan kampung. Ya, kalau tersesat di jalan kampung manusiawi, benar nggak? Dan tidak mengurangi derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira demikian Kang Amin. Baik, pembicaraan yang sangat menarik, Kiai. Baik. Nah, oleh karena itu saya mengajak saudara yang memiliki pertanyaan terkait tema atau hal lainnya bisa langsung kirim melalui WhatsApp dengan format ketik nama, spasi kota, spasi pertanyaan Anda. Kirim ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Pertanyaan yang sudah masuk nanti akan dijawab pada segmen berikutnya. Anda bertanya, Kiai menjawab. Nah, selain itu saya mengingatkan kembali saudara untuk bisa berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bisa melalui rekening BCA 291-2090915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Jangan kemana-mana, Sahur Time segera kembali.